hari ini saya akan bercerita atau overview tentang SPAB itu sendiri, gitu ya. Nah, jadi untuk pertemuan ini ada dua subjek PMK yang ingin saya capai. Yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami pengertian, sumber, dampak, dan juga karakteristik air buangan, pengantar sistem pengolahan air buangan buangan setempat atau individual ataupun terpusat secara komunal. Nah, yang kedua adalah mahasiswa mampu memahami dan mengetahui kriteria sistem pengolahan air buangan setempat. Walaupun yang nomor dua ini hanya overview di pekan ini dan akan lebih dalam dipelajarinya di pekan depan, tapi akan saya singgung sedikit. Sehingga mungkin kalau misalnya teman-teman mau mencari apa namanya bahan bacaan atau referensi lain gitu ya terkait nanti bahasan terkait apa namanya SPAB setempat itu seperti apa gitu. Itu bisa teman-teman lakukan untuk persiapan di pekan depan. Pertanyaan pertama, apa itu SPAB? Nah, dalam hal ini saya sudah bertanya kepada teman-teman lewat apa namanya Google Jamboard. Dan di sini akan kita bahas apa aja sih yang apa namanya kalian diskusikan atau kalian pikirkan gitu ya mendengar apa namanya pertanyaan apa itu SPAB. Sebentar. Oke. Bisa juga teman-teman dibuka link Jamboardnya. Jadi kalau misalnya ternyata di Zoom-nya kurang jelas gitu ya, teman-teman bisa cukup mendengar suaranya aja dan teman-teman juga bisa ngeliat via Jamboardnya. Nah, ini ya, belum ke-share sih. Sebentar, sebentar. Udah terlihatkah? Terlihat atau masih loading? Oke, makasih. Oke, jadi ini ya, kita masuk ke pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud dengan SPAB? Di sini jawaban teman-teman berbagai macam ya. Dan walaupun saya udah sebenarnya semalam sempat baca semuanya dan saya kelompokkan, tapi ternyata ada yang baru mengerjakan pagi ini gitu. Jadi mungkin ada beberapa yang tidak masuk klasifikasi gitu ya, muncul di tengah-tengah. Jadi ada yang sisi kiri dan juga sisi kanan gitu ya. Apa yang dimaksud dengan SPAB? Nah ini eh, menarik banget gitu ya dari apa namanya jawaban dari teman-teman. Mulai dari yang sebelah sini, sebentar. Ini, hup, gimana biar kursor biasa nih? Salah, agak rudet ya ternyata. Nah ini ya. Jadi pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan SPAB? Dari Bayu Aji, adalah sebuah jaringan penyaluran yang mengalirkan air buangan menuju tempat pengolahan secara higienis. Jadi di sini saya sadari bahwa ada kata kunci berupa tempat pengolahan ya. Nih, tempat pengolahan dengan cara yang higienis. Terus ada teman-teman yang lain juga jawabannya mirip gitu ya. Bahwa ini adalah rancangan pembuangan, mengalirkan air buangan ke satu tempat pengolahan secara terpisah. Ini ada bahasan tempat pengolahan. Nah, tapi secara terpisahnya seperti apa? Nanti kita akan bahas apa namanya? Ada yang namanya combined sewer gitu ya, ada yang namanya sanitasi sanitation sewer dan juga ada namanya eh, storm rain sewer. Nah, juga ini Aldianto bahas kalau misalnya ini membuang air ke tempat pengolahan yang aman dan sehat, mirip ya. Dan sama masih ada tempat pengolahan. Nah, ini juga ternyata Mahara bilangnya, oh bukan cuma air limbah gitu ya dari rumah, tapi juga dari industri gitu, ke fasilitas pengolahan. Masih sama fasilitas pengolahan gitu. Nah, ini ada sistem mengalirkan apa namanya mengalirkan serta menampung nih. Beda nih, ada tambahan menampung air buangan ke tempat pengolahan. Tapi overall bagian yang sebelah kiri ini gitu ya, semuanya menyebutkan adanya tujuan dari SPAB ini adalah menuju suatu tempat pengolahan gitu ya, atau unit pengolahan air limbah. Nah, ini kan mengumpulkan dan menyalurkan. Dan ini terakhir tempat pengolahannya langsung. Sama mana ini? Nah, ini juga ada nih. Dari Zalfa mengalirkan air buangan baik dari kawasan industri, domestik ke bangunan pengolah. Nah, ini dengan apa namanya ada tambahan apa namanya jarak penyaluran sependek-pendeknya gitu ya, agar waktu yang dibutuhkan efektif. Nah, nanti aja juga kita ngebahas kenapa sih sebenarnya
waktu itu menjadi hal penting gitu ya dalam proses penyaluran ini gitu. Apa yang akan berpengaruh ketika nanti em, waktu penyaluran itu lama? Kondisi seperti apa yang akan muncul gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini apa namanya? Nih, disalurkan ke tempat pengolahan supaya higienis, masyarakat supaya terhindar dari masyarakat gitu. Maksudnya biar masyarakat mungkin nggak terpapar buangannya seperti itu. Terus ini mana di apa namanya diolah gitu kan, menuju tempat pengolahan gitu ya. Nantinya bisa dibuang ke badan air tanpa mencemari lingkungan. Gitu. Nah, ini apa namanya? Saya setuju gitu ya dengan jawaban ini teman-teman bahwa namanya SPAB ini nantinya dia nggak hanya menyalurkan gitu. Menyalurkan iya disalurkan, tapi disalurkan kemana gitu. Endingnya di mana? Ditujukan adalah tempat pengolahan seperti itu. Kemudian yang di sisi kanan gitu ya. Ini ada jawaban tambahan gitu ya. Kalau misalnya tadi fokusnya itu ada kata kunci yang saya temukan adalah tempat pengolahan, ini adalah lebih ke salurannya gitu ya. Salurannya ini kan ini. Rencana penyalurannya. Ini juga jaringan pengelolaan. Jadi ternyata bukan cuma suatu saluran gitu, tapi membentuk suatu jaringan gitu ya yang akan mengelola air buangan gitu ya hingga akhirnya mencapai unit pengolahan air. Tuh. Air apa? Air limbah ya. Jadi gini teman-teman, nanti dalam pembahasan selanjutnya gitu ya, apa namanya tentang water treatment ini gitu ya, akan lebih tepat kalau kita membahas wastewater treatment gitu, wastewater gitu ya, artinya air limbah. Kenapa? Kalau teman-teman juga mencari referensi gitu ya, water treatment, buku-bukunya itu akan muncul adalah buku-buku terkait drinking water, walaupun disebutnya water treatment aja. Nah, kalau wastewater dia akan lebih mengarah kepada air limbah gitu. Jadi ya itu sedikit trik sih ya kalau misalnya mau mencari apa namanya referensi tersendiri gitu. Nah, ini juga ada apa ini? Eh, penyaluran air buangan, suatu sistem ya, disebutnya ada sistem di sini untuk mengumpulkan menyalurkan air buangan gitu ya, agar masyarakat terhindar dari ini, buangan industri atau domestik. Kemudian ini apa? Menyalurkan air bekas pakai untuk diolah selanjutnya. Tuh. Ini ada tulisannya air bekas pakai. Ini menarik ya. Apa namanya? Mungkin nanti juga kita akan bahas tentang reuse gitu ya. Bagaimana kalau misalnya walaupun itu akan lebih dibahas di apa namanya? Mungkin IPAL gitu ya. Tapi bisa juga gitu dari SPAB ini gitu pastinya akan menyangkut dengan pengolahan. Nah, ini apa ini? SPAB adalah suatu rangkaian penyaluran air mengurangi gitu ya, mengurangi dan membuang air limbah dari suatu kawasan disalurkan ke saluran utama. Nah, ini menarik, ada mengurangi. Menguranginya apa namanya? Dalam bentuk apa nih gitu ya? Karena kalau pemahaman saya ya, eh, udah lama belajar, itu sesuatu yang dikurangi, artinya dikurangi itu dari sumbernya. Misalnya mengurangi dalam bentuk volumenya dikurangi. Nah, berarti kalau kita mau menghasilkan air limbah yang lebih sedikit gitu ya, berarti teman-teman harus mengurangi pemakaian air gitu. Pasti air limbahnya lebih sedikit ya nggak sih? Air yang apa namanya air kotornya lebih sedikit. Tapi kalau misalnya mengurangi pengotornya, alias kita mereduksi pencemar, nah itu adalah suatu cerita yang baru gitu. It's a different story gitu. Jadi untuk mengurangi ini mengurangi apa gitu. Nah, akan lebih baik kalau misalnya jawabannya apa namanya spesifik gitu ya. Penyaluran air untuk mengurangi apa? Misalnya mengurangi pembuangan air gitu ya yang belum terolah ke suatu badan air. Jadi akhirnya apa namanya semua air yang dibuang gitu ya dari baik itu kegiatan domestik ataupun industri gitu ya mengalirnya ke unit pengolahan tadi. Nah, ini sistem tertata dan higienis gitu. Nah, ini apa namanya? Saya senang gitu ya dengan jawaban teman-teman, nggak ada satupun yang sama persis dan apa namanya ternyata teman-teman udah bisa menggali informasi sendiri gitu ya sebelum akhirnya kita memulai kelas. Dan saya harap ini juga jadi suatu starter gitu ya buat nantinya pembelajaran kita atau diskusi kita lebih hidup lagi seperti itu. Jadi udah terjawab ya, SPAB itu apa? SPAB itu adalah suatu sistem gitu ya untuk menyalurkan air. Air yang seperti apa? Air buangan tentunya. Ini jawaban Fadlur sangat singkat ya, penyalur, penyalur air buangan domestik. Iya, betul. Tapi bagaimana dengan air industri gitu ya? Maksudnya air dari buangan industri. Apakah dia
bisa juga gitu ya melewati SPAB. Nanti akan kita bahas apa aja jenis SPAB, dari mana sumber-sumbernya. Nah, untuk itu saya mau stop share dan balik lagi ke materi yang tadi. Sebelum itu ada yang mau bertanya terlebih dahulu nggak? Ada yang masih bingung nggak SPAB itu apa? Saya kasih apa namanya? Saya kasih waktu deh ya, 1 menit buat teman-teman apa namanya kalau ada yang mau bertanya. Saya Bu, izin bertanya Bu. Ya, silakan. Sebelumnya mohon maaf Bu, di sini saya laptopnya agak sedikit error sama putus-putus juga. Tadi mungkin penjelasannya bisa diulang Bu. Jadi SPAB ini hanya mencakup untuk kegiatan domestik kah atau industri kah atau semuanya bisa masuk ke dalam SPAB ini Bu. Terima kasih Bu. Nah, ya, sama-sama. Akan saya jawab setelah ini ya. Apa namanya? Tapi sebelum kita jawab gitu ya, apa itu SPAB? Ini akan berpengaruh juga terhadap mengapa gitu ya SPAB ini diperlukan. Nah, balik lagi. Maaf. Balik lagi kita ke jamur lagi. Nah, ini pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua kita bahas kenapa sih sebenarnya SPAB diperlukan gitu ya. Bentar, nggak bisa nggak Jung? Jreng. Nih, ini juga apa namanya? Saya udah kelompokkan, kategorikan. Jadi ada beberapa teman-teman yang fokusnya menjawabnya adalah kenapa? Karena untuk mencegah kerusakan lingkungan gitu ya. Termasuk di dalamnya tingkat kesejahteraan atau kesehatan masyarakat. Gitu. Jadi di daerah yang sebelah kiri ini jawabannya apa namanya menyangkut kesehatan masyarakat. Gitu. Nah, kalau misalnya di yang kanan ini, bentar ya, sebelah kanan ini dia apa namanya berapa dari teman-teman berfokusnya adalah terkait dengan eh, kerusakan lingkungan gitu ya. Nah, dua-duanya adalah benar teman-teman. Jadi apa namanya? Kenapa SPAB diperlukan? Karena nantinya manusia itu akan selalu menghasilkan ekskreta gitu ya. Baik kita di zaman sekarang gitu ataupun pendahulu kita gitu ya, leluhur-leluhur kita di zaman dulu itu pasti akan apa namanya menghasilkan air buangan. Walaupun misalnya belum apa namanya belum ada industri gitu ya, tapi dari zaman manusia awal-awal gitu mereka pasti buang air seperti itu dan pasti ada apa namanya buangannya gitu. Walaupun bentuknya mungkin bukan air ya, tapi sekarang karena apa namanya semakin kita mengenal hygiene gitu, dan air itu sering sekali kita gunakan gitu ya untuk tadi bebersih gitu ya, maka yang terbentuk adalah air buangan seperti itu. Nah, ada Nah, juga kalau misalnya kita membuang air itu sembarangan, pastinya atau tidak pada metode yang proper, pastinya akan ada dampak, baik itu pada kesehatan gitu ya, ataupun pada lingkungan gitu. Cuman di sini jawabannya masih general semua. Ya, tentu saja kesehatan akan berpengaruh karena ya apa namanya, balik lagi kotoran manusia itu kan dia memiliki zat organik yang dimana zat organik itu bisa jadi apa yang namanya lingkungan yang nyaman untuk mikroorganisme gitu ya, termasuk di dalamnya bakteri patogen untuk tumbuh dan berkembang gitu ya. Berkembang biak dengan banyak banget itu. Ataupun virus-virus dan bisa juga apa namanya apa namanya buangan itu dia mengundang vektor penyakit. Nah, seperti itulah gitu ya. Maksudnya apa namanya bagaimana si
air buangan ini nantinya mempengaruhi gitu ya terhadap kesehatan masyarakat. Dan yang kedua adalah kesehatan lingkungan, bagaimana gitu ya. Atau kelestarian lingkungan. Karena air buangan itu kan pasti dia akan menghasilkan zat organik. Ketika zat organik itu apa namanya terakumulasi dalam jumlah yang besar, terutama dia bisa menimbulkan kondisi di mana adanya misalnya seperti eutrofikasi gitu ya, kelebihan nutrisi gitu sehingga apa namanya dissolve oksigennya menurun. Dissolve oksigen menurun berpengaruhnya kepada apa? Adanya dead dead zone. Dead zone itu adalah zona di mana nggak ada oksigen gitu ya, dan itu membuat mikroorganisme yang membutuhkan oksigen, bukan mikroorganisme yang membutuhkan oksigen, misalnya seperti ikan-ikan, itu akhirnya mati gitu. Yang harusnya mereka bisa hidup gitu ya, dan membantu juga bagaimana siklus biogeokimia itu tetap berlangsung gitu, tapi mereka mati karena ya tadi adanya ketidakseimbangan akibat terlalu banyaknya zat organik di dalam air gitu ya, dalam air. Nah, seperti itu. Juga kalau misalnya kesehatan gitu ya, misalnya pengaruh kesehatan, ya saya paham juga sih karena ini kan bentuknya posit ya, jadi cuma ada batasan kata gitu ya. Mungkin teman-teman lebih nyaman untuk menyebutkan yang general gitu ya. Cuman nanti lain kali mungkin saat ujian gitu atau saat kuis gitu, ya, teman-teman bisa menjelaskan lebih spesifik. Jadi teman-teman tuh paham apa sih hubungannya satu sama lain seperti itu. Saran saya. Nah, ini apa ini? Zat-zat yang berbahaya ini bagus nih. Zat-zat yang berbahaya terkandung dalam air buangan sehingga meminimalisir adanya kerusakan lingkungan. Gitu. Nanti juga kita akan belajar bagaimana konsep namanya pengelolaan air buangan. Jadi kan ini penyaluran. Penyaluran itu bagian kecil dari pengelolaan. Karena pengelolaan itu kita melihat secara holistik ya. Jadi nggak cuma apa namanya penyalurannya aja, nggak cuma apa namanya pengolahannya aja gitu, tapi keseluruhan bagaimana hal-hal itu tuh saling berkesinambungan. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah apa namanya menjawab di sini gitu ya. Ini adalah bentuk gitu bahwa teman-teman juga bersemangat gitu ya untuk mempelajari mata kuliah ini. Karena sebenarnya SPAB itu kalau misalnya di apa namanya di dunia nyata gitu ya, maksudnya mungkin terkait lapangan kerja karena kan ujungnya kita kuliah salah satu tujuannya adalah nantinya setelah lulus gitu ya kita bisa memasuki suatu bidang kerja. Nah, bidang ini tuh bukan bidang yang cukup seksi ya, apalagi kita ngomongin limbah domestik nantinya gitu ya. Limbah domestik ini ya berarti buangan manusia gitu ya. Orang gimana sih ngelihat buangan manusia kotor, jorok gitu kan, bau. Nah, tapi bagaimana ketika teman-teman masuk ke bidang situ, maka kebermanfaatannya itu tidak hanya untuk diri teman-teman sendiri, tapi juga untuk generasi-generasi yang selanjutnya. Gitu. Oke, kita lanjut dulu, balik lagi ke slide. Ini. Nah, berarti udah jawab ya, kenapa SPAB diperlukan? Tadi salah satunya adalah terkait dampak kesehatannya juga, terkait apa namanya dampak terhadap lingkungannya juga. Nanti itu pertanyaan selanjutnya juga ada ya. Jadi menarik. Nah, sebelum saya menceritakan lebih jauh terkait SPAB ini, saya mau bercerita terlebih dahulu bagaimana orang-orang terdahulu itu membuat SPAB sesuai dengan pengetahuan yang mereka miliki di zaman mereka. Jadi kita melihat leluhur-leluhur terdahulu ya, peradaban-peradaban kuno. Nanti akan ada, tahu sih bisa terjawab atau enggak ya, pertanyaan yang ingin saya diskusikan gitu ya, kalau teman-teman mau. Jadi ini pertama kita, oh ya peringatan kalau misalnya dia belum makan siang, semoga ini atau sambil makan siang kuliahnya semoga ini tidak mengganggu apa namanya kenyamanan teman-teman dalam ini ya dalam makan, karena kita akan terus-terusan ngomongin toilet selama apa namanya sampai jam 4 ini ya, sama pelajaran ini. Jadi yang pertama ini adalah toilet pada peradaban terdahulu yang paling lama. Jadi ini adalah bukti sejarah gitu ya bahwa orang di zaman dahulu gitu ya udah menggunakan toilet di daerah India. Namanya di desa Harapan. Harapan, ini P-nya double. Nah, dia ditemukan dari tahun ini apa namanya peradabannya itu sekitar berada di 2500 BC atau before Christ. Nah, di daerah Mohenjo-daro, gitu ya, provinsi apa namanya provinsi Mohenjo-daro gitu ya.
di Pakistan. Nah, mereka di sini udah menggunakan apa namanya sistem flush, atau mereka setelah buang air itu disiram dengan ya setelah buang hajat itu disiram dengan air. Nah, ini adalah buktinya bahwa mereka membuat saluran yang nantinya ini akan mengalir gitu ya menuju badan air terdekat seperti itu. Nah, oh ini di Mesir. Ini di Mesir itu banyak banget juga apa namanya kisahnya bahwa orang-orang di zaman apa namanya Firaun di zaman kuno ini mereka menggunakan udah menjaga hygiene, alias mereka udah sering mandi, ya mengenal namanya mandi, ada di tiap perumahan itu gitu ya, terutama perumahan yang agak apa namanya agak berkelas lah ya. Mereka punya satu kamar mandi yang terbuat dari batu kapur. Nah, nantinya di batu kapur apa namanya kayak gini nih. Ada daerah yang miring, terus ada salurannya. Salurannya ini nanti masuk kemana? Jadi nanti mereka punya mangkok ya. Nah, mangkok itu tuh untuk menampung air buangan mereka. Air buangan yang mereka apa namanya setelah jadi kayak air bekas pakai mereka habis mandi, habis nyuci lah. Itu nanti akan mereka buang kemana-mana sungainya kayak gitu. Jadi tapi kalau misalnya untuk toiletnya ya, toiletnya itu mereka menggunakan toilet seperti ini untuk tempat duduknya. Nah, untuk toilet mereka nggak menggunakan air, tapi mereka menggunakan pasir kayak kucing. Enggak, maksudnya kayak apa yang namanya nantinya di bawahnya itu ada wadah yang menampung kotoran gitu ya, dan itu dicampur dengan pasir gitu. Jadi nanti pasirnya akan dibuang seperti itu. Nah, dan juga untuk daerah Mesir ya, kecuali daerah yang dekat dengan Sungai Nil, rata-rata mereka lebih cenderung menghemat air, pemakaian air. Dan juga kecuali untuk di daerah namanya daerah kayak temple itu apa ya, temple kuil yang mana-mana melakukan itu agama. Justru di situ banyak digunakan air ya untuk menjalani agama tersebut, dan mereka udah membuat salurannya setelah keluar nanti saluran namanya hasil dari saluran air pasir soalnya itu akan mengalir ke daerah maksudnya badan air. Nah, ini ada di kompleks piramidnya. Gitu. Jadi menarik bahwa orang-orang zaman dahulu itu udah apa namanya udah care terkait hygiene-nya mereka. Dan mereka mencari cara bagaimana nih untuk airnya. Gitu. Dan yang paling dekat apa nama paling zaman alirannya ya. Toilet ini sangat terkenal teman-teman. Kalau teman-teman punya di papernya atau punya ini ada buku sendiri gitu ya terkait bagaimana orang-orang Romawi itu dulu buang air gitu. Satu buku sendiri teman-teman bisa baca. Nah, orang Roma kuno ya, mereka akan buang air. Mereka menemukan suatu sistem untuk buang air secara komunal gitu. Jadi mereka buang airnya berjam-jam gitu bareng-bareng, dan bisa dilihat ada privasi gitu ya, nggak ada kayak di dinding yang menghalangi satu sama lain saling melihat. Nah, bisa dari situ gitu ya bisa diketahui bahwa orang normal terdahulu itu mereka buang air itu adalah bagian dari mereka bersosialisasi gitu. Jadi sambil mereka gitu kan melepaskan diri mereka gitu ya, mereka tuh ngobrol ya antara bapak-bapak gitu ya, mereka sering cerita gitu kan di mana gitu kondisi di rumah, kondisi di mana gitu ya, keadaan mereka ini seperti ini gitu. Cuman kami kalau misalnya baju orang Roma kuno itu beda sama kita kan ketika buang air apa namanya melepas celana gitu ya, melepas bahan gitu ya, akhirnya ada bagian dari diri yang terekspos. Kalau mereka enggak, kalau mereka pakai baju yang dimana kayak daster ya, jadi dress yang nyambung ke bawah sampai selutut gitu. Nah, bagian itu melindungi misalnya daerah privat mereka gitu ya, sehingga mereka bisa buang air gitu ya tanpa daerah pribadi yang terlihat oleh apa namanya orang-orang sekitarnya yang sedang buang hajat bersama seperti itu.
Dan ya kalau misalnya zaman sekarang apa namanya barang-barang itu mereka membersihkan gitu ya setelah buang air itu dengan tisu. Nah, zaman-zaman dulu mereka menggunakan spons yang ini tuh ditempelkan dalam sebuah apa namanya batang kayu tuh. Yang agak apa namanya agak mistisnya juga adalah ternyata si ini disebutnya tersorium ya. Tersorium ini tuh digunakan juga secara komunal gitu. Jadi kalau misalnya ada di public toilet kayak gini dan ada ini digunakan bergantian gitu ya. Cukup mengerikan. Jadi ya apa namanya dan juga untuk toilet di peradaban Roma ini gitu ya. Mereka emang udah gimana? Roma itu membuat suatu sistem pengaliran air gitu ya. Yang pertama itu air itu terus mengalir. Jadi di sewernya mereka airnya tuh nggak berhenti gitu. Jadi mereka punya kalau teman-teman tertarik juga dengan peradaban Roma gitu ya bakal tahu mereka itu membuat public baths gitu ya di banyak tempat dan itu airnya itu selalu apa namanya bukan air yang diam tapi airnya yang bergerak dari tempat lain dari satu tempat ke tempat yang lain. Istilahnya biar terjaga tetap bersih gitu dan sewernya juga mereka buat seperti itu gitu. Jadi akan selalu ada air yang mengalir. Tapi walaupun seperti itu ya, jadi oh ya, ini jadi suatu ide untuk nantinya jadi ide pengembangan untuk sewer di masa modern. Tapi walaupun tadi ya itu ada apa namanya ide yang bagus, si sewer Roma ini mereka memiliki kekurangan bahwa ya tadi tidak ada penutup gitu ya, dan juga apa namanya tentunya akan menimbulkan bau, yang mana bau itu juga akan mengundang apa namanya faktor-faktor penyakit seperti tikus ataupun serangga lainnya. Bahkan di zaman itu gitu ya, mereka juga mengembangkan suatu istilahnya kayak cerita rakyat ya, bahwa apa namanya di malam hari toilet publik seperti ini tuh akan muncul suatu monster bentuknya gurita. Ya, kayak gitulah nggak penting. Tapi maksudnya apa ya namanya? Mereka ngerti gitu ya bahwa ternyata sistem toilet kayak gini juga ada kekurangannya tadi kan mengundang faktor penyakit. Dan kalau misalnya toilet yang lebih privacy, istilahnya yang nggak barengan kayak gini, itu hanya dimiliki oleh orang kaya, misalnya seperti raja gitu ya, atau orang-orang penting di zamannya. Gitu. Jadi mereka punya kamar sendiri gitu ya, dalam kastilnya isinya satu toilet doang gitu buat dia sendiri. Karena ya bayangkan aja namanya orang penting kayak raja ataupun misalnya orang-orang yang memiliki apa ya namanya, maksudnya berada di tingkatan yang lebih tinggi gitu ya mereka nggak akan mau duduk bersama commoner atau masyarakat biasa yang mungkin juga memiliki penyakit gitu ya. Ketika duduk di situ terus kayak dia dudukin kan jadilah penyakit menular akibat apa namanya duduk di lokasi gitu ya public toilet seperti ini. Ini adalah inisiasi pertama gitu ya bahwa public toilet itu adalah suatu kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat seperti itu. Nah, kalau ini di Cina gitu ya, ini yang paling dekat mungkin dengan zaman kita gitu ya, karena dia juga di apa namanya et domino tuh anu domini, jadi setelah Kristus turun gitu ya. Nah, mereka tuh juga masih menggunakan ini gitu, menggunakan toilet bentuknya seperti ini. Toilet ini apa? Toilet ini adalah toilet untuk kandang babi. Gitu. Jadi atasnya toilet, bawahnya kandang babi gitu. Nah, orang Cina mereka kalau misalnya mau buang air gitu ya, tek 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 naik gitu ya, buang air nanti apa namanya si hajatnya itu jadi makanan untuk babi. Mungkin kalau di kita agak mirip dengan lele lah ya, kolam lele. Jadi kayak ada toilet, bawahnya kolam lele gitu. Nah, di sini apa namanya? Dan setelah dari Perang Dunia Kedua gitu ya, saya lupa. Ada bentuk toilet babi ini juga pindah, maksud bukan pindah sih. Jadi kayak tersebar gitu ya ke beberapa negara di Asia Timur gitu ya, kayak ke Jepang dan juga ke Korea gitu ya dan apa namanya digunakan oleh masyarakatnya kayak ini di Okinawa gitu dan di Jeju juga masih ada peternakan babi yang mereka makannya dari kotoran manusia disebutnya dengan kalau toilet yang tadi ya untuk makanan babi itu disebutnya dengan dotongshi gitu tongnya itu artinya ya apa namanya kotoran gitu jadi ya beginilah perkembangan toilet dari masa ke masa jadi panjang banget perjalanannya sampai akhirnya kita mengenal toilet flush seperti sekarang gitu ya. Dan kalau teman-teman tahu gitu ya, sebenarnya air di dalam toilet flush gitu ya, atau toilet yang biasa, toilet jongkok juga kan sekarang udah ada airnya. Itu tuh fungsinya buat apa? Gitu. Itu fungsinya adalah untuk
menghindari bau. Gitu. Jadi ada bentuk di bawah toilet, mungkin nggak tahu sih teman-teman udah tahu atau belum gitu ya. Jadi di bawah toilet itu ada suatu bentuk leher angsa. Jadi bentuknya set terus naik gitu. Nah, leher angsa itu fungsinya buat apa? Untuk menjaga si air itu nggak seluruhnya ketika disiram itu habis ke bawah. Gitu. Jadi akan ada yang tertinggal di situ. Jadi ketika apa namanya bau dari si septic tank gitu ya, itu nggak akan naik sampai ke toiletnya, akan tertahan akibat dari adanya si air tersebut itu. Nah, dan ya itu masih ada cerita lebih panjang lagi lah gitu, sampai akhirnya kita bisa merasakan toilet apa namanya modern seperti sekarang. Nah, ini poin apa yang bisa diambil sebelum saya menjawab sendiri? Ada yang mau eh, apa ya? Ada yang mau berbagi tentang eh, mungkin apa yang teman-teman ambil dari cerita-cerita tadi? Dipersilahkan. Saya kasih waktu mungkin 2 menit. Ya 1 atau 2 menit. Silahkan teman-teman. Oh iya, nggak mesti ini juga sih menjawab pertanyaannya. Kalau misalnya mau bertanya juga dipersilakan. Ya, dipersilakan. Apakah ada yang mau menjawab atau diskusi poin apa yang bisa diambil? Belum ada? Nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya yang bisa saya ambil ya dari berbagai macam dari 4 cerita tadi gitu ya, bagaimana di apa namanya di India, baik itu di Mesir, Roma, dan juga di Cina, semua peradaban gitu ya, itu dia akan memperhatikan gitu ya, akan membuat suatu tatanan untuk nanti masyarakatnya itu bisa apa ya namanya, ya tadi gitu ya, tertata akhirnya salah satunya seperti itu. Jadi apa namanya toilet-toilet ini tuh menceritakan bahwa gitu ya suatu tatanan masyarakat itu mereka membuat suatu hal yang tadinya mungkin tidak dipikirkan, tidak perlu dikembangkan gitu ya, tapi jadi suatu yang mereka tata gitu. Oh, orang buang air gitu ya, biar nggak apa namanya berceceran di mana-mana gitu ya, biar nggak berantakan gitu. Biar kita menjaga keindahan lingkungan juga, biar kita walaupun misalnya nggak sempurna ya, mereka kan juga belum mengembangkan, belum seberkembang sekarang gitu ya. Tapi mereka udah mulai menata gitu. Bagaimana orang tuh bahkan untuk sekedar buang air aja itu bisa rapi kayak gitu. Jadi yang tadinya apa namanya mungkin orang-orang di India gitu ya, mereka membuat suatu toilet gitu ya, bentuknya seperti bilik seperti itu gitu. Dan oh ya cerita sedikit tentang di India tuh bahwa apa namanya apa ya orang yang membuat puisi itu apa ya bahasa maksudnya sebutannya. Jadi para orang ya tadi orang-orang tadi yang membuat puisi itu juga membuat suatu apa ya namanya menemukan inspirasi itu ketika mereka di toilet itu. Jadi ya, ya ada aja gitu ya
coret-coretan gitu ya di toiletnya itu inspirasi dari mereka membuat puisi gitu ya. Itu bentuk vandalisme tapi ya menunjukkan gitu ya bahwa apa namanya berdiam gitu ya atau misalnya ketika buang air di toilet itu suatu sumber inspirasi juga gitu. Sehingga orang-orang bisa mengemukakan ide-ide yang cemerlang gitu ya di masanya seperti itu. Nah, jadi ya jika peradaban terdahulu saja sudah memikirkan bagaimana agar orang-orang ini tuh bisa buang air secara rapi, istilahnya mah mereka membuat tempat khusus gitu ya, baik itu di rumah ataupun di kawasan publik gitu ya, yang agar bisa orang-orang tuh eh, ya apa ya namanya memenuhi panggilan yang pertama atau yang kedua gitu ya, panggilan alam yang pertama atau kedua. Nah, itu tuh eh, ditunjukkan lewat bukti-bukti sejarah tadi. Bagaimana di masa sekarang gitu ya. Tentunya ini juga jadi poin penting karena sekarang ilmu pengetahuan sudah berkembang, kita tahu tadi bahwa namanya orang buang air ketika sembarangan itu dapat memberikan dampak yang serius gitu ya buat kesehatan masyarakat ataupun buat kesehatan lingkungan. Ya, kalau misalnya yang apa namanya yang buang air cuma satu dua orang gitu ya dan jaraknya jauh-jauhan gitu ya ya itu mah mungkin nggak akan saling berpengaruh secara signifikan. Tapi kita berbicara saat ini adalah bagaimana di tempat yang misalnya padat penduduknya, gitu ya. Rumah satu dan yang lain saling berhimpit, gitu ya. Akses jalan sulit, gitu ya. Terus kemudian apa namanya? Dan misalnya satu kakak aja diisi oleh 4 orang, gitu ya. Artinya dalam sehari itu berapa kilogram, gitu ya, atau berapa liter air limbah yang bisa dihasilkan. Bagaimana dengan satu kelurahan kayak gitu? Bagaimana dengan satu kecamatan kota, satu provinsi? Artinya banyak banget air yang harus diurus gitu. Kalau enggak, kenapa? Kalau enggak ya nanti gitu ya akan berpengaruh pada kesehatan masyarakat juga apa namanya kesehatan lingkungan. Bagaimana di Indonesia gitu? Ini udah keliling dunia, kita keliling India, Mesir, Roma, dan juga sekarang kalau kita membahas tentang kepala keluarga gitu ya. Jadi satu kakak anggaplah 4 orang, 16.000 kali 4 gitu ya. Udah berapa tuh? Terus apa namanya? Ya sekian banyak orang, mereka itu nggak punya toilet.